Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Nisa dengan NIM 18081011102 dari kelompok 5. Di sini akan mempresentasikan mengenai brand and product decision in global marketing atau keputusan merek dan produk dalam pemasaran global. Baik, di sini ada basic product concept. Jadi, produk itu dalam bauran pemasaran adalah merupakan inti dari tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan global gitu ya. Manajemen itu harus mengembangkan kebijakan dan strategi produk dan merek yang peka terhadap kebutuhan pasar, persaingan, dan ambisi serta sumber daya perusahaan dalam skala global. Nah, maka dari itu pemasaran global yang efektif memerlukan keseimbangan antara hasil dari mengadaptasi produk dan merek dengan preferensi pasar lokal dan manfaat pada produk dengan merek global yang relatif terstandarisasi global. Nah, suatu produk itu tuh dikategorikan dengan atribut yaitu berwujud dan tidak berwujud. Misalnya adalah dengan produk elektronik dari Samsung yaitu TV LCD gitu ya. Atribut berwujudnya adalah TV LCD tersebut memiliki resolusi 1080p, terus memiliki sambungan HDMI, terus bisa ditaruh di dinding atau ditaruh di tatakan meja gitu ya. Untuk atribut tidak berwujudnya adalah ketika konsumen tersebut mempunyai atau memiliki pengalaman dengan pembelian produk tersebut, konsumen memiliki prestas atau konsumen merasa paling update dengan teknologi terbaru dari TV Samsung seperti itu. Nah, dari konsep dasar produk ini ada beberapa hal sih yang harus diperhatikan. Yang pertama ini adalah jenis produk. Jadi, jenis produk ini mengklasifikasikan produk, membedakan antara barang konsumen dan barang industri berdasarkan kriteria seperti orientasi pembeli. Nah, orientasi pembeli ini ukuran gabungan dari jumlah usaha yang dikeluarkan pelanggan, tingkat resiko yang terkait dengan pembelian, dan keterlibatan pembeli dalam pembelian. Kerangka orientasi ini tuh mencakup seperti kenyamanan, preferensi belanja, dan barang khusus. Nah, produk elektronik itu saling merupakan kegiatan pembelian dengan keterlibatan tinggi di mana biasanya konsumen itu sebelum melakukan pembelian itu akan membandingkan antara produk satu dengan produk yang lain seperti itu. Nah, produk sendiri itu juga dapat dikategorikan berdasarkan masa pakainya, seperti tahan lama, tidak tahan lama, atau sekali pakai. Nah, salah satunya adalah Samsung. Samsung itu kan perusahaan elektronik mengeluarkan TV LCD gitu ya. Jadi TV LCD tersebut termasuk kategori barang tahan lama dan berkali-kali pakai seperti itu. Nextnya adalah jaminan produk. Jaminan produk itu kita bisa sering dengar adalah garansi. Jadi garansi ini adalah elemen paling penting dalam nilai produk, di mana dapat meyakinkan pembeli bahwa dia mendapatkan apa yang telah dibayar atau memberikan bantuan jika kinerja produk itu tidak sesuai harapan. Nah, dalam pemasaran global ini, jaminan dapat digunakan sebagai alat kompetitif untuk memposisikan perusahaan secara positif. Misalnya nih ya, akhir 90-an itu dari Chief Eksekutif Hyundai Motor di Amerika, yaitu Bapak Finbar O'Neill itu menyadari bahwa banyak pembeli mobil di Amerika itu menganggap bahwa mobil Korea si Hyundai ini tuh terkesan murah dan skeptis mengenai apa ya kayak keandalan-keandalan yang diberikan oleh Hyundai. Lalu perusahaan tersebut menyadari dan membuat peningkatan akan signifikan dalam kualitas dan keandalan kendaraannya. Tapi persepsi konsumen terhadap merek tersebut tidak sejalan dengan perubahan yang diberikan oleh Hyundai. Maka dari itu si eksekutifnya O'Neill itu melembagakan program garansi 10 tahun 100.000 mil yang mewakili cakupan terlengkap di industri otomotif. Nah, secara bersamaan Hyundai juga meluncurkan beberapa kendaraan baru dan meningkatkan pengeluaran untuk iklan. Hasilnya itu sangat mengesankan di mana Hyundai di Amerika tadi itu penjualannya itu melonjak dari 90.000 kendaraan pada tahun 98 menjadi 500.000 kendaraan pada tahun 2011. Dan Hyundai juga telah melampaui Toyota sebagai merek mobil Asia teralis di Eropa. Nah, dalam tingkat industri itu mungkin ada pelanggan asing yang dikonseptualisasikan sebagai pelanggan yang belum memasuki pasar dan tingkat perusahaan mereka mungkin termasuk tingkat pelanggan pesaing. Dalam kasus ini pun perusahaan melakukan trik terbaik untuk mendapatkan perhatian pelanggan asing tersebut. Nextnya ada pengemasan. Jadi pengemasan ini tuh dirancang untuk melindungi atau menampung produk selama pengiriman sampai di lokasi pengecer dan pada titik penggunaan atau konsumsi. Nah, kemasan ini juga memiliki fungsi komunikasi dasar pada konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Seperti itu. Nah, menurut Brand Smith, Direktur Pusat Kepemimpinan Merek Global di Universitas Columbia, paket menciptakan pengalaman bagi pelanggan melampaui manfaat fungsional untuk menampilkan dan melindungi objek.
Maka dari itu, banyak pakar sih setuju bahwa pengemasan itu harus melibatkan indera, membuat hubungan emosional dan meningkatkan pengalaman merek konsumen seperti itu. Ambil contohnya ini adalah perusahaan minuman bir Corona ya. Jadi Corona itu memiliki elemen penting nih di pasar ekspor, di mana keputusan manajemen itu mempertahankan desain kemasan tradisional yang terdiri dari botol transparan tinggi dengan tulisan Made in Mexico yang terukir langsung di kaca bir Corona itu. Nah, pada saat itu kebijaksanaan konvensional dalam industri pembuatan bir itu membuat botol bir ekspor ya itu harus pendek, terus berwarna hijau atau coklat dan memiliki label kertas. Dengan kata lain, botolnya itu harus menyerupai botol Heineken gitu. Nah, fakta mengenai botol Corona itu dengan desain yang tidak sama dengan kebijakan konvensional ini membuat Corona di mata konsumen itu lebih alami gitu ya. Dan lebih murni. Nah, Corona ini merek bir impor terlaris. Dengan itu Corona menjadi merek impor bir terlaris di Amerika Serikat, Australia, Belgia, Republik Ceko, dan negara lainnya. Nextnya ada yang nomor 4 ini ada pelabelan. Jadi pelabelan itu memberikan jenis informasi pada konsumen. Harus jelas dan diperhatikan bahwa informasi, bahan, dan petunjuk penggunaan perawatan ditembakkan dengan benar gitu ya. Nah, ambil contoh ini kalau di Uni Eropa itu mewajibkan pelabelan wajib untuk beberapa makanan yang mengandung bahan hasil rekayasa genetika seperti itu. Terus selain itu untuk 2008 sendiri Amerika Serikat juga memberlakukan Undang-Undang Country of Origin Labeling atau disingkat KUL. Undang-undang itu mewajibkan supermarket dan pengecer makanan lainnya untuk menampilkan informasi yang mengidentifikasi negara asal daging, unggas, dan produk makanan tertentu. Yang kelima ada estetika, yaitu pentingnya estetika visual diwujudkan dalam warna atau bentuk produk, label, atau kemasan. Juga gaya estetika seperti tingkat kerumitan yang ditemukan pada label dianggap berbeda di berbagai belahan dunia. Ambil contohnya ini, pada waktu itu ada eksekutif General Motor itu hendak meluncurkan suatu produk mobil di Cina, lalu bernegosiasi dengan Cina untuk mendapatkan persetujuan. Nah, pada waktu itu pejabat Cinanya itu diberikan hadiah dari Tiffany and Company, yaitu sebuah perhiasan dengan kotak biru. Nah, kalau di Cina sendiri itu dijelaskan bahwa suatu barang dengan ciri khas berwarna putih itu termasuk suatu hal yang buruk. Maka dari itu General Motor dari Amerika ini tuh memberikan hadiah mengganti hiasan dari kotak perhiasan itu tuh yang tadinya seharusnya putih menjadi merah. Yang merah ini tuh khasnya Cina banget, dimana akan menghasilkan keberuntungan seperti itu. Nextnya di sini ada konsep dasar branding. Jadi dalam konsep dasar branding tuh ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kayak merek gitu. Jadi merek itu menjalankan dua fungsi. Yang pertama, mewakili janji perusahaan tentang suatu produk. Yang kedua, memungkinkan pelanggan untuk mengatur pengalaman belanja mereka dengan lebih baik dan membantu mereka mencari dan menemukan produk tertentu. Intinya merek itu tuh mempermudah pelanggan untuk menemukan antara produk merek satu dengan produk merek lain seperti itu. Dan akan meningkatkan penawaran juga. Nah, dalam merek itu ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu citra merek. Jadi citra merek itu persepsi tentang merek yang tercermin dari asosiasi merek yang dipegang konsumen dalam ingatan mereka. Pelanggan mengintegrasikan semua pengalaman mereka dalam mengamati, menggunakan, atau mengkonsumsi. Nah, citra merek ini adalah salah satu cara pesaing di sektor industri yang sama untuk membedakan diri mereka. Misalnya untuk produk Apple ya, jadi Bapak Steve Jobs itu memberikan kehadiran media yang konstan dan ahli dalam menghasilkan iPhone, iPad, dan produk lainnya, dan menerima ulasan luar biasa dari segi desain, dari segi interface, terus dari segi pengalaman pengguna, seperti itu. Nah, dengan ini toko Apple itu tuh jadi produk yang memiliki citra dengan merek yang keren dan kuat seperti itu.
Lalu ada yang kedua ini ada ekuitas merek. Jadi ekuitas merek itu mewakili nilai yang diciptakan oleh hubungan antara merek dan pelanggannya dari waktu ke waktu. Semakin kuat hubungannya, semakin besar ekuitasnya. Seperti itu. Manfaat dari ekuitas merek sendiri itu seperti greater loyalty, less vulnerability to marketing action, less vulnerability to marketing crisis, terus ada larger margins, ada more inelastic consumer response to price increase, dan ada more elastic consumer response to price decrease, lalu ada increase marketing communication effective, seperti itu. Nextnya ini ada konsep dasar branding. Nah, konsep dasar branding selain citra merek dan identitas merek yang saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama adalah produk dan merek lokal, di mana perusahaan global itu menciptakan produk dan merek lokal dalam upaya memenuhi kebutuhan dan preferensi pasar negara tertentu. Misalnya Coca-Cola itu mengembangkan produk minuman bermerek untuk dijual di Jepang, termasuk minuman rasa ginseng yang tidak berkarbonasi, yaitu minuman ginsengnya itu nggak pakai soda kayak gitu. Itu khususan dijual di Jepang aja. Terus yang kedua ada produk dan merek internasional, di mana produk internasional ini dan merek internasional ditawarkan di beberapa pasar di wilayah tertentu. Misalnya Honda memiliki pengalaman dengan serupa Fit hatchback 5 pintu yang dibangun di atas platform global small core perusahaan, di mana menyusul kesuksesan Fit di Jepang tahun 2001, Honda itu meluncurkan kendaraan yang sama di Eropa atau yang dikenal dengan Jazz. Nah, selama beberapa tahun berikutnya, Fit itu diluncurkan di Australia, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Cina. Dan Fit ini memulai debutnya di pasar Amerika Utara tahun 2006. Kayak gitu. Lalu yang ketiga ini adalah produk and merek global. Jadi globalisasi menekan perusahaan untuk mengembangkan produk global dan memanfaatkan ekuitas merek di seluruh dunia. Nah, sebuah merek global memiliki nama yang sama dan dalam beberapa kasus memiliki citra dan posisi yang serupa di seluruh dunia. Nah, misalnya itu kayak produk Gillette atau itu alat cukur rambut itu beroperasi di berbagai negara ya, yang menciptakan keunggulan kompetitif dengan memasarkan produk global dan memanfaatkan strategi menciptakan merek global. Di mana cara Gillette-nya itu menjual produk yang sama ke berbagai negara, menggunakan metode produksi berdasarkan kebijakan perusahaannya sama, bahkan menggunakan iklan yang sama dalam bahasa yang berbeda, tapi ya. Nah, di seluruh dunia ini konsumen mengasosiasikan merek global dengan 3 karakteristik. Yang pertama ada quality signal, yaitu merek global itu bersaing ketat satu sama lain untuk memberikan kualitas kelas dunia. Lalu ada global myth, di mana merek global adalah simbol cita-cita budaya. Pemasar dapat menggunakan pemosisian budaya konsumen global untuk mengkomunikasikan identitas global merek dan menghubungkan identitas tersebut dengan aspirasi di bagian manapun di dunia. Lalu ada social responsibility, di mana pelanggan mengevaluasi perusahaan dan merek dalam kaitannya dengan cara mereka menangani masalah sosial dan cara mereka menjalankan bisnis. Biasanya kalau social responsibility itu paling banyak kayak green marketing kayak gitu. Nah, dalam menerapkan produk dan merek global ini memanfaatkan SEO branding dan ekstensi merek. Jadi SEO branding adalah kerjasama antara dua brand atau lebih untuk menggunakan kekuatan dari setiap brand dalam upaya meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan dari setiap brand secara simultan. Hal ini tuh dapat menghasilkan loyalitas pelanggan dan memungkinkan perusahaan mencapai sinergi. Salah satunya SEO branding ini adalah Samsung Galaxy S20 dengan BTS yang sedang berkolaborasi. Selain itu ada Citato dengan Indomie goreng kayak gitu. Dan hasil kolaborasinya ini tuh dikatakan sukses karena dapat menarik konsumen dari berbagai kalangan. Dan lebih tepatnya itu konsumen itu tuh penasaran gimana rasanya Indomie X Citato. Lalu yang ekstensi merek. Jadi ini tuh strateginya memerlukan penggunaan nama merek yang mapan sebagai payung saat memasuki bisnis baru atau mengembangkan ini produk baru yang mewakili kategori baru bagi perusahaan. Contohnya itu Dove. Dove itu kan pertamanya itu pada tahun 90-an di Inggris itu membuat apa ya, kayak produk sabun. Terus pada tahun 2001 Dove itu membuat debut pertama masuk ke lini produknya yaitu deodoran antipersipan.
Terus diikuti oleh perawatan rambut tahun 2003. Seperti itu. Nextnya, nah, dalam pengembangan merek global itu, manajer berusaha membangun merek global harus terlebih dulu mempertimbangkan apakah langkah tersebut sesuai dengan perusahaan atau pasar mereka. Kalau katanya Aker and Smith Taylor, mereka itu merekomendasikan agar perusahaan memprioritaskan penciptaan merek yang kuat di semua pasar melalui kepemimpinan merek global yang berarti menggunakan struktur organisasi, proses, dan budaya untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan merek secara global untuk menciptakan sinergi global dan untuk mengembangkan strategi merek global yang mengkoordinasikan dan memanfaatkan strategi merek mereka. Selanjutnya adalah pendekatan berbasis kebutuhan untuk perencanaan produk. Jadi inti dari pemasaran adalah menemukan kebutuhan dan memenuhinya. Hierarki kebutuhan Maslow, pokok dari kursus sosiologi dan psikologi, memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana dan mengapa produk dan merek lokal dapat diperluas melampaui batas negara asal. Maslow mengusulkan agar keinginan orang dapat diatur dalam hierarki 5 kebutuhan. Ada fisiologis, akan rasa aman, rasa memiliki atau kasih sayang, akan perhargaan dan aktualisasi diri. Nah, salah satu contohnya adalah para pemasar barang mewah sangat ahli dalam membuat produk kebutuhan global kayak Rolex, Louis Vuitton, terus ada Dom Perignon dan beberapa merek lainnya yang dimana dibeli konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhan harga diri, di mana beberapa konsumen memamerkan kekayaan mereka dengan membeli produk dan merek mahal yang akan diperhatikan orang lain. Perilaku seperti itu disebut sebagai konsumsi yang mencolok. Nah, setiap perusahaan dengan produk atau merek premium yang telah membuktikan dirinya di pasar lokal dengan memenuhi kebutuhan harga diri harus mempertimbangkan untuk menyusun strategi untuk membawa produk tersebut secara global. Asal sebagai elemen merek. Jadi salah satu fakta kehidupan dalam pemasaran global adalah bahwa persepsi tentang dan sikap terhadap negara tertentu seringkali meluas ke produk dan merek yang diketahui berasal dari negara tersebut. Persepsi seperti itu berkontribusi pada efek negara asal. Mereka menjadi bagian dari citra merek dan berkontribusi pada ekuitas merek. Hal ini terutama berlaku untuk mobil, elektronik, mode, bir, musik rekaman, dan kategori produk tertentu lainnya. Sejak pertengahan 90-an, citra Made in Mexico telah menjadi terkenal karena perusahaan lokal dan pabrikan global telah mendirikan pabrik manufaktur kelas dunia di Meksiko untuk memenuhi permintaan dunia. Adalah Ford, ada Nissan, ada Volkswagen, dan pembuat mobil global lainnya yang mendirikan operasi Meksiko dan menghasilkan hampir 2 juta kendaraan per tahun dan 3/4-nya adalah diekspor. Adalah alternatif strategi dalam pemasaran global. Jadi untuk memanfaatkan peluang di luar negara asal, manajer perusahaan itu harus merancang dan menerapkan program pemasaran yang sesuai, bergantung pada tujuan organisasi dan kebutuhan pasar. Program tertentu salah satunya adalah strategi adaptasi seperti itu ya. Salah satunya dalam penerapannya adalah perusahaan Starbucks membangun merek dan penawaran produk atau layanan di pasar negara asal sebelum berekspansi ke pasar global. Seperti itu. Strategi yang pertama adalah ekstensi komunikasi produk atau ekstensi ganda. Di mana perusahaan yang mengejar strategi ini menjual produk yang sama tanpa adaptasi, menggunakan iklan sama dan daya tarik promosi yang digunakan di dalam negeri, di 2 atau lebih pasar atau segmen negara. Agar strategi ini efektif, pesan pengiklan harus dipahami dari berbagai budaya, termasuk budaya di pasar negara berkembang. Contoh strategi perluasan ini yaitu Apple meluncurkan iPhone di Amerika Serikat tahun 2007. Lalu pada bulan berikutnya secara bertahap diluncurkan di berbagai pasar lain termasuk Prancis dan Inggris Raya. Jadi ketika Apple membawa iPhone generasi kedua ke pasar 1 tahun kemudian, Apple diluncurkan di 21 negara secara bersamaan. Lalu strategi 2 adalah perluasan produk atau adaptasi komunikasi. Di mana daya tarik ekstensi produk adaptasi komunikasi yaitu implementasinya relatif rendah karena produk sendiri tidak berubah, pengeluaran penelitian dan pengembangannya
pengaturan manufaktur dan inventaris dihindari. Lalu biaya terbesar yang terkait dengan pendekatan ini adalah meneliti pasar dan merevisi periklanan, upaya promosi penjualan, materi tempat penjualan, dan elemen komunikasi lainnya yang sesuai. Contohnya adalah di Amerika Serikat iklan TV Sony untuk TV definisi tinggi Bravia-nya, yaitu mendorong pemirsa untuk masuk ke internet dan memilih akhiran yang berbeda. Di Eropa iklannya sangat beda, yaitu iklan tersebut menampilkan gambar yang cerah seperti bola berwarna yang memantul dalam gerakan lambat. Seperti yang dijelaskan oleh Mike Fasulo, kepala pemasaran di Sony Electronics, adopsi konsumen serta kesadaran akan produk definisi tinggi termasuk lini televisi Bravia sangat berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Lalu selanjutnya adalah strategi 3, yaitu adaptasi produk atau perluasan komunikasi, di mana perencanaan produk global menyesuaikan produk dengan penggunaan lokal atau kondisi preferensi sambil memperluas dengan sedikit perubahan. Strategi komunikasi pasar rumah dasar atau nama merek. Contohnya adalah ketika Kraft Food meluncurkan cookie merek Oreo di Cina tahun 96, itu menggunakan pendekatan perluasan produk. Setelah berapa tahun penjualan yang tetap, tim pemasaran dalam negeri kan meluncurkan studi penelitian yang mengingatkan tim akan fakta bahwa Oreo terlalu manis untuk selera orang Cina dengan harga 14 kue untuk 72 sen pun terlalu tinggi. Lalu Oreo kemudian mendesain ulang menjadi wafer 4 lapis yang tidak terlalu manis, dilapisi coklat diisi dengan vanila dan krim coklat. Nah, paket wafer Oreo baru berisi lebih sedikit cookie tapi dijual dengan harga sekitar 29 sen. Nah, saat ini pun Oreo menjadi merek kue teralis di Tiongkok. Pengalaman Kraft adalah contoh perubahan dari perluasan produk menjadi strategi adaptasi produk ketika strategi penyuluhan tidak memberikan hasil yang diinginkan. Lalu strategi keempat adalah adaptasi komunikasi produk atau adaptasi ganda, di mana manajer Unilever Italia menemukan bahwa meskipun wanita Italia menghabiskan lebih dari 20 jam setiap minggu untuk membersihkan, menyetrika, dan melakukan tugas lain, mereka tidak tertarik pada kenyamanan hemat tenaga kerja. Yang pada akhirnya mereka tuh benar-benar tertarik bahwa pekerjaan mereka tuh baik dan berkilau kayak gitu. Nah, untuk pasar Italia pun Unilever akhirnya memformulasikan ulang pembersih semprotan merek Cif untuk bekerja lebih baik pada minyak. Beberapa varietas berbeda juga diluncurkan, begitu pula botol yang lebih besar. Iklan televisi mengabarkan Cif lebih kuat daripada nyaman ya. Lalu 56 deodoran Rexona dari Unilever pun memiliki 30 desain kemasan berbeda dan 48 formulasi berbeda, di mana iklan dan branding dilakukan di tingkat lokal. Nah, 57 dalam kasus Cif di Italia, manajer meningkatkan penjualan dengan melakukan perbaikan produk dan promosi berdasarkan temuan intelijen bisnis. Sebaiknya beberapa formulasi merek Rexona sebagian besar mubazir dan tidak perlu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 99 Unilever memulai Path to Growth. Ini adalah program yang dirancang untuk mengurangi mengutak-atik perumusan dan pengawasan produk setiap negara. Lalu strategi yang kelima adalah inovasi, di mana ketika calon pelanggan memiliki daya beli yang terbatas, perusahaan mungkin perlu mengembangkan produk yang sama sekali baru yang dirancang untuk mengatasi peluang pasar pada titik harga yang berbeda dalam jangkauan pelanggan potensial. Inovasi sendiri adalah proses memberikan sumber daya dengan kapasitas baru untuk menciptakan nilai, dan merupakan strategi produk yang menuntut tetapi berpotensi bermanfaat untuk menjangkau pasar massal di negara-negara kurang berkembang serta segmen di pasar penting di negara-negara industri. Adalah produk baru dalam pemasaran global. Jadi dalam lingkungan pemasaran yang dinamis dan kompetitif, saat ini banyak perusahaan menyadari bahwa pengembangan berkelanjutan dari pengenalan produk baru adalah kunci untuk bertahan hidup dan bertumbuh. Itulah inti dari strategi kelima tersebut. Nah, demikian pula pemasar harus mencari peluang untuk membuat kampanye periklanan global untuk mendukung produk atau merek baru. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi ide produk baru.
Mana titik awal untuk program produk baru di seluruh dunia efektif itu adalah mencari ide produk baru dari semua sumber yang berpotensi, berguna, dan menyalurkan ide-ide ini ke pusat penyaringan dan pengambilan keputusan yang relevan dalam organisasi. Ide dapat datang dari banyak sumber, termasuk pelanggan, pemasok, pesaing, tenaga penjualan perusahaan, distributor dan agen, eksekutif anak perusahaan, eksekutif kantor perusahaan, dan lainnya. Seperti itu. Nah, salah satunya adalah industri elektronik konsumen telah menjadi sumber dari banyak inovasi yang berkelanjutan secara dinamis. Seperti Sony Walkman yang menyediakan musik saat berpergian, di mana sesuatu yang sudah biasa dilakukan orang sejak radio transistor, lalu diperkenalkan tahun 1950-an. Inovasinya adalah sistem kaset tape playback, lalu kemudian munculnya compact disc di awal 80-an yang memberikan pengalaman mendengarkan musik yang lebih baik tapi tidak memerlukan perubahan perilaku yang signifikan. Lalu yang kedua adalah pengembangan produk baru. Pendorong utama untuk pengembangan produk global adalah biaya R&D produk. Saat persaingan semakin kuat, perusahaan menemukan bahwa mereka dapat mengurangi biaya untuk suatu produk dengan mengembangkan desain produk global. Lalu yang ketiga adalah departemen produk baru internasional, di mana diperlukan kandidat untuk pengembangan produk. Rancangan organisasi terbaik untuk memenuhi persyaratan ini adalah departemen produk baru, di mana manajer di departemen semacam ini terlibat dalam beberapa aktivitas. Yang pertama adalah memastikan bahwa semua sumber informasi relevan terus-menerus dimanfaatkan untuk ide-ide produk baru. Lalu yang kedua adalah mereka menyaring ide-ide ini untuk mengidentifikasi kandidat yang tepat untuk investigasi. Dan yang ketiga adalah menyelidiki dan menganalisis ide-ide produk baru yang dipilih. Lalu yang keempat adalah menguji produk baru, di mana kegagalan untuk menilai kondisi penggunaan sebenarnya dapat menyebabkan kejutan besar, seperti yang dipelajari dari Unilever ketika meluncurkan merek deterjen baru di Eropa tanpa pengujian yang memadai. Unilever sendiri menghabiskan 150 dolar juta untuk mengembangkan deterjen baru yang diformulasikan dengan molekul kompleks semangat anti noda yang dimaksudkan untuk membersihkan kain lebih cepat pada suatu yang lebih rendah daripada produk pesaing, yaitu dari Protect and Gamble, biasanya kita nyebutnya PNG. Didukung oleh anggaran pemasaran 300 juta dolar, deterjen diluncurkan bulan April 94 dengan nama Persil Power, Omo Power, dan nama merek lainnya. Setelah restrukturisasi, Unilever memangkas waktu yang dibutuhkan untuk meluncurkan produk di Eropa dari 3 tahun menjadi 16 bulan. Nah, dengan contoh kasus ini tuh peningkatan efisiensi yang kombinasikan dengan antusiasme perusahaan terhadap formula baru mengakibatkan kegagalan pemasaran, di mana konsumen menemukan bahwa beberapa item pakaian rusak setelah dicuci dengan power ini. Lalu PNG dengan cepat memanfaatkan situasi tersebut dengan memasang iklan surat kabar yang mengecam power dan menugaskan uji lab untuk memverifikasi bahwa kerusakan memang benar-benar jadi. Pemimpin Unilever, Sir Michel Perry, menyebutkan kegagalan daya, di mana kemunduran pemasaran terbesar yang pernah dilihat dia. Di mana Unilever ini tuh kembali memformulasikan power, tapi terlalu terlambat untuk menyelamatkan merek tersebut. Dan perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan saham melawan PNG di Eropa, dan sudah terlambat untuk menyelamatkan merek power tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.